Sobat Sehat, senang rasanya bisa berjumpa dengan Anda bersama saya Putri Pramesti di acara Beauty Health. Beauty Health merupakan ruang di mana kita akan membahas topik yang menarik dan juga edukatif mengenai estetika. Sobat Sehat, Beauty Health kali ini akan membahas fenomena yang banyak dikeluhkan masyarakat. Nah, tak jarang juga mereka menanyakan, kok bisa sih uban muncul di usia muda? Apakah hal ini terjadi karena faktor genetik, atau stres, atau bahkan gaya hidup kita yang salah? Nah, Sobat Sehat, untuk mengenai apa saja penyebab dan mungkin faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya uban di usia muda ini, langsung saja kita bedah bersama Dr. Tiffany Syakfilia Prameswari, seorang dokter estetika dari Beauty Aesthetic Clinic. Halo Dr. Tiff, Halo Mbak Putri, bagaimana kabarnya dok? Alhamdulillah baik. Gimana Mbak Putri kabarnya? Alhamdulillah juga dokter. Nah dokter, terakhir kali kita berbincang-bincang mengenai estetika ini saat bulan puasa ya dokter ya? Iya, udah lama ya. Ya, udah lama ya dok, gak terasa. Oh iya. Nah, Dokter Tif, sekarang ini kan bukan sekarang sih. Ternyata sudah dari dulu itu banyak yang mengeluhkan munculnya uban atau rambut putih di usia muda nih, Dok. Nah, bisa dijelaskan terlebih dahulu nggak nih, Dok, apa sih uban dari sudut pandang dermatologi dan kecantikan? Silakan, Dokter. Oke, jadi uban ini atau rambut keputihan atau rambut keabu-abuan ini dari sudut pandang dermatologi ini ada beberapa penyebab utama dan adanya perubahan struktur dari rambut. Nah, penyebab utamanya biasanya penuaan alami, faktor genetik, stres oksidatif, kemudian dari nutrisi dan kondisi medis tertentu bahkan merokok sendiri itu merupakan penyebab utama dari uban gitu. Kemudian adanya perubahan struktur rambut di mana rambut yang beruban ini cenderung lebih kasar, kaku, dan kering nih. Komposisi protein dan penurunan lipid pada batang rambut. Kalau dari sudut pandang estetik, ini biasanya banyak orang ya mengaitkan uban dengan penuaan atau kelelahan sehingga menjadi bahan perhatian estetik tersendiri. Dan ada beberapa tren yang menyebutkan embracing gray hair, di mana yang tren tersebut uban dianggap sebagai simbol kedewasaan, kebijaksanaan, bahkan menjadi satu ciri khas tersendiri. Seperti itu, Mbak Putri. Oke, baik dokter. Nah, dokter tadi kan dokter juga menyebutkan nih jika uban itu uban di usia muda atau rambut putih itu tadi ya dokter ya, itu kan strukturnya teksturnya kasar gitu dokter ya. Nah, secara medis nih dok, apa yang terjadi pada rambut saat uban mulai muncul? Apakah kasar, kering seperti rambut rusak? Begitu dokter? Iya, betul. Jadi secara medis, ketika uban udah mulai muncul, yang terjadi pada rambut itu ada beberapa teori nih. Nah, salah satunya melanosit itu menurun aktivitasnya. Melanosit itu sel penghasil melanin atau pigmen warna rambut yang berada di hair bulb atau tepatnya di bawah akar rambut, di mana seiring waktu itu baik karena usia dan adanya stres oksidatif di dalam tubuh, itu jumlah dan fungsinya dari melanosit itu menurun. Dari produksi melanin yang melambat ini, rambut udah mulai tumbuh jadi lebih terang atau lebih warnanya putih atau keabu-abuan, sehingga muncul yang disebut rambut atau uban seperti itu ya. Kemudian juga ada teori yang namanya stres oksidatif. Ini dapat mempercepat kerusakan dari rambut sendiri. Nah, kita tahu stres oksidatif itu akibat seperti stres, polusi, sinar UV, rokok itu bisa menyerang sel melanosit. Nah, stres oksidatif yang terlalu kronis di dalam tubuh itu menyebabkan akumulasi dari kerusakan sel, salah satunya sel DNA dan protein rambut, sehingga sel ini kehilangan kemampuan untuk menghasilkan pigmen. Jadi warna rambut jadi lebih memutih atau abu-abu gitu. Dan adanya perubahan komposisi batang rambut juga struktur batangnya jauh lebih kasar atau kaku ya. Itu karena adanya perubahan protein dari keratin dan lipid atau lemak yang ada di batang rambut. Kemudian juga kurang elastis ya dan lebih kering.
Ini biasanya karena pigmennya juga berperan untuk menjaga kelembapan dan kalau uban ini terjadi biasanya adanya refleksi cahaya yang berbeda. Jadi rambut itu terlihat lebih kusam atau bersinar lebih putih gitu Kak Putri. Oke, baik dokter. Mungkin kan beberapa orang kurang menyadari ya dok ya, karena kan dari struktur rambutnya saat dipegang itu kan biasanya yang sehat itu cenderung lembut dan halus ya dok, sedangkan yang rambut tidak sehat itu kadang kasar, kusut dan kaku begitu ya dok ya. Nah, ternyata hal itu juga bisa menjadi tanda-tanda bahwa mulai terjadi uban di usia muda itu tadi ya, dokter ya. Ya, jadi sebenarnya kapan sih terjadinya uban ya? Itu biasanya umumnya terjadi di usia 30-an untuk ras Asia, usia 20-an itu untuk ras Kaukasia, dan bisa lebih dini lagi apabila ada faktor genetik atau ada penyakit metabolik yang menyertai. Oke, berarti memang harus ada penyertanya itu dari ya dokter ya. Mungkin yang bisa terjadi lebih cepat seperti itu tadi karena genetik yang memang sudah tidak bisa kita cegah ya dokter ya. Dan juga faktor lainnya yang yakni mengenai kondisi seseorang itu tadi ya dokter ya. Ya, betul. Oke, nah dokter, apakah uban di usia muda ini hal yang normal atau justru diwaspadai ini dok? Mungkin beberapa orang merasa takut akan kondisi tubuhnya, kok tiba-tiba rambutku putih, apakah terjadi sesuatu dengan rambutku? Begitu dok, silakan dokter. Jadi normal atau patut diwaspadai ini bisa dua-duanya, Mbak Putri ya. Nah, ini kenapa sih bisa dua-duanya? Ini tergantung jumlah, tergantung penyebabnya sama riwayat keluarga atau genetik. Nah, uban dianggap normal itu adanya riwayat genetik. Jika orang tua atau pernah saudara kandung atau keluarga kita itu secara genetik pernah mengalami uban di usia muda, itu memang besar kemungkinan ini terjadi genetik atau turunan dan tidak ada tanda-tanda penyakit ya. Nah, kalau normal juga itu biasanya muncul beberapa helai aja nih. Usia 20-an sampai usia 30-an itu masih wajar. Apalagi dengan pola hidupnya masih cukup sehat. Yang perlu diwaspadai secara medis itu kalau adanya uban yang disertai ada beberapa gejala seperti ini nih, seperti usianya muncul di sangat muda atau di bawah 20 tahun tanpa ada riwayat keluarga yang beruban juga tuh di usia yang muda. Nah, kemudian jumlah ubannya itu bertambah lebih cepat dan lebih banyak dalam hitungan bulan, disertai gejala seperti adanya rambut rontok atau rambut yang mulai menipis ya, adanya kelelahan kronis, kulit pucat, mudah memar, kemudian ada pencernaan, mungkin gangguan pencernaan atau gangguan berat badan yang turun secara drastis, dan kulit kering ekstrim atau tidak tahan dingin. Nah, itu biasanya ada indikasi gangguan hormon tiroid seperti itu. Jadi yang perlu diwaspadai ya beberapa adanya penyakit yang menyertai biasa dari penyakit autoimun seperti misalnya kita tahu kayak vitiligo itu kan melanositnya itu kan diserang sama tubuhnya sendiri ya. Jadi kemungkinan ada rambut uban di usia dini itu pasti ada. Nah, kemudian kalau misalnya ada kekurangan nutrisi seperti kekurangan vitamin B12, asam folat, zinc, zat besi, dan gangguan tiroid, nah itu yang harus diwaspadai, Mbak Putri. Oke, dokter. Nah, tadi kan dokter sempat menyebutkan kalau yang diwaspada itu mungkin muncul di bawah usia 20 tahun dan tidak ada riwayat genetik ya, dokter ya. Nah, Ya. kebetulan saya juga memiliki teman nih, dok, yang mungkin teman SMA saya yang sudah 9 tahun lalu nih, dok. Dia itu mengeluhkan kok tiba-tiba rambutku putih, tapi hanya beberapa helai, tapi makin lama makin banyak. Dan saya tanyakan nih, dok, apakah ada genetiknya? Ternyata tidak. Tapi kondisi teman saya itu eh, memiliki badan yang kecil nih dok, apakah mungkin kekurangan nutrisi ini bisa mempengaruhi kesehatan rambut, terutama penyebab dari munculnya uban di usia muda dokter?
Ya, jadi yang paling umum kan memang uban itu muncul di usia 25 sampai 30 tahun nih. Memang faktornya banyak banget ya, baik yang alami atau memang yang berhubungan dengan lifestyle atau ada kondisi medis tertentu. Jadi penyebab yang paling umum kita harus tahu yaitu faktor genetik ya. Ini penyebab yang paling sering ya. Kalau misalnya kita punya keluarga dengan faktor genetik yang beruban itu gen itu kan akan mengatur waktunya sendiri nih kapan melanosit atau sel penghasil pigmen itu udah mulai melemah gitu. Jadi satu faktor genetik. Yang kedua adalah stres oksidatif. Nah, stres oksidatif ini mulai dari kita kecil, bayi sampai kita usia segini tuh kita kan terpapar nih dengan stres yang secara kronis, pola tidur yang tidak baik, paparan polusi, sinar UV, dan mungkin kita makan makanan junk food itu memicu radikal bebas. Nah, radikal bebas yang ada di dalam tubuh itu merusak sel melanosit di folikel rambut sehingga mempercepat hilangnya pigmen yang ada di dalam rambut gitu. Yang ketiga itu adalah kekurangan nutrisi. Nah, mikronutrien atau kita kehilangan kekurangan nutrisi itu untuk memproduksi atau menstabilitaskan menyeimbangkan si melanin yang ada di pigmen rambut. Nutrisi apa saja sih yang biasanya hilang di dalam tubuh kita? Itu biasanya kita kurang nih konsumsi vitamin B12 ya. Dimana vitamin B12 ini kaitannya membantu sintesis dari DNA dan metabolisme si melanositnya itu. Kemudian kuper atau tembaga ya. Kemudian zat besi ya, asam folat, vitamin D dan zinc. Nah, biasanya kita merasa badan kita tuh udah sehat baik-baik aja nggak ada gejala, tapi kok ada uban di usia muda. Nah, ini perlu dicari tahu. Kita mungkin kekurangan mikronutrien ini gitu. Dan ada juga gangguan autoimun ya, gangguan autoimun seperti vitiligo atau mungkin alopecia areata itu bisa menyebabkan uban atau kerontokan rambut karena sistem imunnya itu mempengaruhi sel pigmen rambut. Kemudian yang paling sering itu adalah gangguan tiroid. Gangguan tiroid ini hipotiroidisme ini bisa mengganggu metabolisme atau regenerasi dari sel rambut gitu. Dan tentunya yang biasanya mungkin faktor ini tidak tidak banyak orang bisa ini ya bisa tahu ya. Nah, ini merokok ya. Merokok itu jadi studinya bahwa perokok itu 2,5 kali lebih mungkin mengalami uban di usia dini karena nikotin dan bahan kimia rokok itu dia merusak mikrosirkulasi di dalam darah di folikel rambut. Gitu, Pak Putri. Baik, Dok. Ternyata ya, Dok, kebiasaan sehari-hari, terus tentang nutrisi yang kita konsumsi, itu ternyata berpengaruh dengan masalah uban ini ya, Dokter ya. Seringkali hal ini kan sepelekan ya, Dok ya. Apalagi tentang nutrisi ini, Dok. Mungkin dikiranya, oh sudah tercukupi nih kebutuhan nutrisi tubuhku. Ternyata masih kurang. Selain itu, kebiasaan merokok itu tadi ya, Dokter ya. Mungkin tak hanya mempengaruhi kesehatan tubuh dan organ pernapasan, tapi juga berpengaruh dengan kesehatan rambut itu tadi ya dokter ya. Ya betul. Oke. Nah dokter, dokter Tif tadi kan juga menyebutkan jika stres ini turut mempengaruhi munculnya uban di usia muda ya dokter ya. Nah dok, Ya, bagaimana mekanisme stres ini bisa mempengaruhi kesehatan rambut dan kulit kepala dok? ya. Jadi memang stres ini memang bisa mempercepat ya munculnya uban. Ini nggak sekedar mitos nih, Mbak Putri. Jadi memang sudah terbukti secara ilmiah ya. Nah, stres ini ketika badan kita merasa stres itu ada lonjakan hormon adrenalin dan kortisol. Nah, hormon ini itu akan memicu respon yang namanya fight or flight nih, yang akan membuat si tubuh ini dalam keadaan siaga terus-menerus sehingga stres ini nanti akan ada kaitannya sama teori yang menyebabkan stres oksidatif. Nah, stres oksidatif ini produksi radikal bebasnya meningkat di dalam tubuh itu menyerang sel-sel tubuh termasuk si melanosit di folikel rambut. Nah, kerusakan
juga gara-gara stres ini juga bisa menyebabkan kerusakan pada stem selnya si melanosit. Di penelitian di Harvard ini dia menemukan bahwa stres itu bisa menguras cadangan dari sel punca si penghasil pigmen dalam folikel rambut. Berarti bukan mitos ya dok, kalau stres itu Iya, bisa memicu munculnya uban. Ternyata faktor ya dokter ya, sudah ada penelitiannya juga ya dok. iya betul. Oke, nah dokter, apakah ada pola makan atau gaya hidup tertentu nih dok yang bisa menyebabkan mempercepat munculnya uban? Misalkan seseorang ini lebih sering mengonsumsi junk food atau makanan tertentu yang ternyata ini tuh jadi pemicu munculnya uban begitu dok? Iya, jadi memang pola makan yang tidak seimbang atau kekurangan mikronutrisi yang sudah saya sebutkan tadi ya, seperti vitamin B12, asam folat dan zat besi, tembaga atau kuper, zinc, vitamin D. Nah, ini bisa memicu gangguan sintesis DNA, regenerasi sel. Kemudian kalau misalnya kita kurang asam folat dan zat besi juga bisa anemia dan hipoksi jaringan rambut ya. Zinc dan vitamin D-nya juga bisa menurunkan si kesehatan kulit kepala dan si folikel rambut sehingga menyebabkan uban di usia lebih dini. Ini benar-benar bisa banget. Apalagi nih Mbak Putri yang mereka-mereka yang diet ekstrim, jadi puasanya ketat, rendah kalori karbohidrat, vegan yang tanpa suplementasi, itu bisa memicu kekurangan mikronutrien tersebut gitu. Jadi memang gaya hidup ini ya seperti tadi kan kita ngobrolin lifestyle dari makan ya. Mm-mm. Eh, dari makan, gaya hidup yang merokok, kurang tidur, konsumsi alkohol atau kafein berlebihan dan jarang olahraga ini juga bisa memicu uban lebih cepat tumbuhnya, lebih dini tumbuhnya. Oke, berarti ini harus diperhatikan bagi sobat sehat yang mungkin sedang berdiet ya dok. Perlu memperhatikan nutrisi yang dikonsumsi ya dokter ya. Selain berpengaruh pada kesehatan tubuh, ternyata juga mempengaruhi kesehatan rambut begitu ya dokter ya. Iya. Oke, nah dokter, ini saya mau menanyakan nih dok, apakah benar kalau kita salah memilih produk hair care itu bisa memicu uban di usia muda nih dok, jika kita tidak cocok dengan kandungan dari produk tersebut? Oh iya, tentu banget. Jadi kalau misalnya beberapa kandungan itu kan ada bahan aktifnya ya. Bahan aktif atau bahan kimia tertentu atau produk perawatan rambut yang keras itu juga bisa mempercepat stres oksidatif nih secara lokal di area kulit kepala sehingga bisa memicu si melanosit dan si melanin ini untuk produksi pigmen itu melemah gitu. Jadi kaitannya memang bahan kimia itu kaitannya dengan stres oksidatif gitu. Oke, berarti sangat kompleks ya dokter ya, Ya, hal-hal jadi sepele ini tuh. hati-hati nih Mbak Putri untuk Iya. perawatan rambut dan kepala. Iya, karena kan seringkali menganggap perawatan rambut dan area kulit kepala ini sepele ya dok. Ternyata salah memilih produk pun jadi pemicu uban di usia muda begitu ya dokter ya. Ya, betul. Oke, oke. Nah dokter Tif, apakah ada perawatan nih yang bisa mengatasi masalah uban di usia muda? Jika ada, apa saja nih dok? Ya, jadi perawatannya ini apabila ada gejala medis tertentu ya, dan kita harus tahu juga secara fungsional rambut yang sudah mulai beruban ini. Jadi kita evaluasi nih penyebab uban secara dini. Jika memang ada tadi ya, ada genetik dengan disertai gejala-gejala tertentu, kita bisa cek lab loh. Ya, cek labnya itu kita cari tahu apakah vitamin B12, zinc, atau zat besi di dalam darah kita itu sudah dalam kadar normal atau malah kurang kadarnya dalam darah. Kemudian kita bisa cek fungsi tiroid ya, TSH sama T3 T4-nya itu kita bisa cek apakah ada gangguan tiroid. Nah, untuk suplementasi untuk rambut itu biasanya kita konsumsi
zinc ya, biotin, kupar, selenium itu ya, kemudian beberapa antioksidan, vitamin C, vitamin E ya, koenzim Q10 ya. Nah, itu bisa dikonsumsi untuk mempertahankan melanin dalam rambut ya, pewarnaan hitam dalam rambut. Kemudian juga beberapa perawatan seperti perawatan topikal ini juga bisa menstimulasi folikel rambut seperti kita konsum krim melatonin topikal atau lotion-lotion antioksidan ya yang dikombinasikan dengan vitamin B5, B6, niacinamide itu bisa juga di apply di rambut. Kalau di estetik sendiri itu ada namanya terapi PRP atau platelet rich plasma gitu. Itu nanti disuntikkan, jadi sel darah kita nanti dijadikan serum PRP, itu disuntikkan ke dalam kulit di area kepala secara keseluruhan itu bisa untuk rambut rontok ya dan beberapa indikasi seperti mencegah untuk uban gitu sehingga kualitas rambut lebih meningkat, pigmentasi juga terjaga dan pasien juga yang beruban itu kadang mereka kasih input bahwa rambut yang berubannya ini jauh lebih bisa gelap lagi gitu karena sudah dibantu dengan terapi PRP. Oke. Berarti kalau dari segi estetika nih dok, ketika mungkin seseorang mengalami uban di usia muda bisa melakukan treatment pre-RP itu tadi ya dokter ya? Ya, betul. Oke, oke dokter, menyinggung tentang perawatan tentang uban di usia muda ya dok ya. Kan kita juga sering sekali menjumpai seseorang yang sudah beruban ini lebih memilih mengecat rambutnya menjadi warna hitam nih dok. Nah, Ya. apakah hal ini tuh sebenarnya diperbolehkan atau justru mempengaruhi kesehatan rambutnya dok? Iya, jadi sebenarnya hair coloring ya itu cuma untuk estetik aja di rumah ya atau di luar klinik. Nah, hair coloring sendiri yang perlu diperhatikan yaitu kan ada bahan kimianya. Bisa jadi hair coloring yang terlalu pekat atau mungkin terlalu tinggi konsentrasinya itu bisa menyebabkan uban seperti itu. Tapi hair coloring sendiri untuk perawatan estetik, kalau misalnya kadarnya sudah normal, sudah aman, tidak ada side effect-nya untuk terjadinya uban, itu bisa digunakan mungkin yang tahan 3 sampai 6 minggu atau cari yang hair coloring yang tidak semi permanen ya atau mungkin hair glossy biasanya tuh yang cuma dicat-cat aja hanya untuk menampakkan biar tidak terkesan ubanan atau lebih gelap warnanya itu bisa seperti itu. Oke, berarti sebelum menggunakan hair color ini harus memperhatikan ingredients-nya ya dokter ya tentunya tidak boleh asal pakai karena ditakutkan akan mempengaruhi kesehatan rambut begitu ya dokter ya. Iya. Oke, nah dokter ada mitos yang menarik nih di masyarakat. Seringkali kan kita mendengar mitos bahwa mencabut uban ternyata memicu munculnya uban lebih banyak. Hal ini tuh benar atau salah dok? Ya, jadi mitos tersebut itu secara medis tidak benar ya, Mbak Putri ya. Jadi kalau misalnya kita cabut satu malah tumbuh ubannya lebih banyak. Nah, faktanya sebenarnya satu folikel itu satu helai rambut. Jadi kalau mencabut uban itu ya hanya mempengaruhi si rambut tersebut ya. Jadi tidak mempengaruhi folikel-folikel di sekitarnya. Jadi mencabut uban itu tidak akan men-trigger uban baru yang tumbuh di tempat lain. Nah, uban yang muncul itu akibatnya apa tadi? Akibatnya karena adanya melanosit yang berhenti bekerja di satu helai rambut itu, bukan karena dicabut gitu. Jadi memang kesannya kok bertambah dicabut satu secara persepsi visual itu jadinya lebih banyak. Padahal harus dilihat lagi faktor-faktor yang tadi ya, seperti genetik, konsumsi mikronutrien tadi, lifestyle, stres oksidatifnya. Nah, itu yang perlu diperhatikan gitu. Jadi mitosnya itu nggak benar ya, Mbak Putri. Iya dok, karena sering kita jumpa ya dokter ya. Jangan dicabut ubannya, nanti tambah banyak gitu ya dokter ya. Iya. Oke, baik dokter. Nah dokter Tiff, mungkin ada tips dari dokter Tiff nih untuk menghadapi tekanan sosial karena
muncul uban di usia muda? Mungkin seseorang ini mengalami penurunan rasa percaya diri nih, Dok. Adakah tipsnya, Dokter? Ah ya, tips ya dari Dokter Tiff ya. Jadi memang kita harus sadari bahwa uban itu secara biologis ya, itu bukan sebuah kegagalan dari kita sendiri untuk merawat diri itu tuh bukan ya. Jadi uban itu memang secara alami, dia memang tanda-tanda melanositnya itu harus istirahat terlebih dahulu, akan ada fasenya dia melemah dan akan terjadi yang namanya hipopigmentasi dari si sel rambut itu ya. Jadi jangan khawatir tekanan sosial yang sering muncul, stigma-stigma tersebut itu yang penting kita harus jaga pola hidup kita ya sehingga kita tidak terjadi uban sejak dini gitu. Kalau memang genetiknya memang bukan begitu ya, Mbak Putri. Oke, berarti jika memang tidak ada genetik, kita perlu mengolah stres dan memperhatikan makanan yang dikonsumsi ya, Dokter ya tentunya. Ya, betul. Oke, baik. Nah, Dokter Tiff, kita sudah memasuki penghujung acara nih, Dok. Mungkin ada pesan dari Dokter Tiff nih bagi sobat sehat yang merasa terbebani karena mereka mengalami uban di usia muda, Dok. Oh ya, baik. Halo Sobat Sehat. Biasanya kalian minder ya kalau atau malu atau mungkin terbebani karena uban yang muncul di usia lebih muda atau lebih dini. Nah, kalian nggak sendirian. Jadi banyak dari kita yang pernah berdiri memang di depan cermin dan bertanya-tanya kenapa sih memang cepat sekali kok berubah. Tapi nggak perlu khawatir karena uban itu bukan tanda kita gagal merawat diri, gagal self care ya. Bukan juga jadi tolak ukur value atau semangat kalian. Dan uban ini juga muncul karena genetik, karena stres, dan ada beberapa lifestyle kalian yang perlu diperbaiki sehingga tidak tumbuh uban lebih banyak lagi di usia-usia ke depannya. Seperti itu ya. Jadi mulai dari hari ini yuk kita berdamai dengan uban. Tentunya juga tidak perlu dicabut juga, dibiarin aja, dirawat rambutnya dengan lembut. Yang lebih penting lagi, kita udah harus merawat diri kita sendiri ya. Jadi tetap semangat dan tetap percaya diri. Oke, baik. Dokter Tiff, terima kasih banyak nih atas ilmu yang bermanfaat dan juga pesan penting bagi sobat sehat yang mungkin merasa kurang percaya diri bahkan terbebani dengan uban di usia muda nih, Dok. Nah, Sobat Sehat, itu tadi perbincangan kita bersama Dokter Tiffany mengenai uban di usia muda. Nah, tentunya Sobat Sehat tidak perlu mengurangi rasa percaya diri ya, karena hal ini tuh bisa diatasi dan tentunya kita harus memperhatikan pola hidup dan nutrisi yang kita konsumsi agar mencegah munculnya uban di usia muda ini. Nah, saya Putri Pramesti dan Dokter Tiffany Saktilia Prameswari pamit undur diri. Terima kasih.